Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Kisah misteri kali ini akan bercerita tentang seseorang yang dijadikan tumbal oleh suaminya sendiri yang memuja pesugihan siluman ular. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak sebuah cerita misteri yang berjudul Bibiku jadi korban tumbal pesugihan siluman ular. Perkenalkan, namaku Gina. Saat ini aku berusia 27 tahun. Aku seorang ibu rumah tangga dan mempunyai 3 orang anak dan 2 saudaraku, yaitu kakakku, Teh Desi berusia 32 tahun, dan adik bungsu kami, Sansan, berumur 17 tahun. Kami dibesarkan oleh seorang ibu single parent karena ayahku sudah meninggal 12 tahun yang lalu. Cerita ini sendiri bermula dari adik sepupu ibuku, sebut saja Agus, nama samaran dan sudah almarhum, yang menganut ilmu siluman ular, atau lebih tepatnya melakukan ritual pesugihan kepada siluman ular, dan teror itu pun terjadi kepada bibiku yang pertama menjadi korban dari makhluk itu, hingga akhirnya keluarga kami yang jadi sasarannya. Oke, sedikit kita flashback saat bibiku masih hidup dan akhirnya meninggal. Pada pertengahan tahun 2017, bibiku almarhum mengalami sakit diabetes, tapi saat itu masih normal, hanya sesekali saja kambuh. Bahkan di akhir tahun 2017, saat aku melahirkan anak kembarku pun, bibi masih terlihat segar bugar, dan jarang sekali penyakitnya kambuh. Bahkan saat salah satu anak kembarku meninggal di awal tahun 2018, bibi masih sehat. Bahkan beliau membantu memandikan jenazah anakku. Tidak lama aku pun beserta suami pindah ke daerah Padalarang dan jarang sekali pulang ke kampungku. Hingga di sekitaran bulan Agustus 2018, aku mendapat kabar jika bibiku mengalami sakit yang sudah parah. Dan menurut kabar dari kakakku, kaki bibi itu mengalami pembusukan. Awalnya aku berpikir penyebab kaki bibi membusuk disebabkan dari penyakit diabetesnya. Hingga 2 bulan berselang kondisi bibiku semakin parah, namun bibi sama sekali enggan untuk dibawa ke rumah sakit. Hingga akhirnya di hari Kamis pukul 11 malam, bibi pun mengembuskan nafas terakhirnya di rumahnya. Aku saat itu sama sekali tidak berpikir apa-apa. Mungkin kematian bibi dikarenakan sakit dan itu cukup wajar. Dan setelah 3 hari dari kematian bibi, aku pun pulang ke kampung. Dan begitu terkejut saat mendengar kakakku bercerita tentang fakta penyebab dari kematian bibi. Saat itu kakakku menceritakan semuanya. Gin, sebenarnya bibi itu meninggalnya bukan karena sakit, tapi bibi jadi korban tumbal, ucap kakakku. Tumbal siapa, Teh? Kok bisa? Jawabku. Kata si nenek, si bibi itu udah diincar oleh 2 makhluk. Yang satu dari tempat kerja suaminya, dan satu lagi oleh makhluk berupa siluman ular. Siluman yang dari mana, Teh? Kamu tahu kan, tongkat dari ranting pohon yang sering dipakai sama si bibi buat jalan? Itu tuh sebenarnya bukan ranting pohon biasa, tapi jelmaan dari siluman ular. Terus, Teteh tahu dari mana? Emangnya Teteh pernah lihat bentuk ularnya gitu? Pernah, Gin. Itulah sebabnya Teteh jarang ke rumah si bibi. Ya karena itu tadi, Teteh takut. Dan kenapa si bibi meninggalnya jam 11 malam? Kata nenek, kalau sampai jam 12 malam si bibi masih hidup, berarti si bibi selamat. Dan jika sebelum jam 12 malam si bibi meninggal, berarti si bibi udah dibawa sama salah satu makhluk itu. Jadi si bibi sekarang udah dibawa atau diambil sama makhluk itu. Terus, yang ambil si bibi itu makhluk apa? Kata nenek sih, bibi udah dibawa sama siluman ular, Gin. Bahkan sejak si bibi meninggal, Teteh sama Sansan sering mendengar suara-suara minta tolong yang suaranya sama persis seperti suara bibi. Ya sudah, Teh, memang sudah waktunya meninggal kan? Iya bener, Gin. Lebih baik kita doakan saja yang terbaik.
kalaupun kita bilang sama keluarganya kan gak enak juga. Betul banget teh. Apalagi masih suasana duka, takutnya keluarganya sedih, malah nanti jadi masalah. Setelah percakapan itu, aku memutuskan untuk pulang lagi kepada Larang karena anakku terus saja menangis. Namun beberapa hari kemudian, aku mendapatkan kabar dari kakakku. Menurut kabar dari kakakku, suara yang sering terdengar oleh kakak dan adikku sekarang mulai menampakkan wujudnya. Bahkan yang lebih parah, bukan hanya kakakku dan Sansan saja yang melihat penampakan tersebut, tetapi beberapa warga di kampung kami pun tak luput dari teror tersebut, di mana beberapa warga di kampung kami ditampakkan oleh sosok tersebut. Karena letak wilayah RT kami berjauhan dari tempat lain, sosok yang menyerupai jin bibi juga sering menampakkan dirinya di salah satu saung atau pos kamling di wilayah RT kami. Alhasil, siapa saja yang melewati pos itu pada malam hari pasti diganggu atau melihat penampakan dari sosok bibi tersebut. Karena banyak sekali laporan dari para warga yang merasa terganggu oleh teror tersebut, maka untuk alasan keselamatan warga, RT kami pun sepakat untuk merubuhkan pos atau saung tersebut. Dan setelah dibongkar, benar saja sosok tersebut sudah tidak lagi menampakkan wujudnya. Tapi itu bukan berarti sosok tersebut berhenti meneror keluargaku. Awal tahun 2020 terjadi konflik antara kakakku dan anak pertama almarhum bibiku. Sempat terjadi perang dingin, namun teror dari almarhum bibi belum dimulai saat itu. Sampai di akhir September, kakakku bilang jika dia sering mengalami erep-erep atau rep-repan. Kakak bilang di saat dia terserang erep-erep, kakakku merasakan lehernya ada yang mencekik, dan dalam keadaan sadar tidak sadar, kakakku itu melihat jika yang mencekik lehernya itu terlihat seperti sosok setengah ular, di mana dari bagian kepala hingga pinggang merupakan wujud manusia, tapi dari pinggang ke bawah seperti ular, dengan gigi yang bertaring, rambut yang acak-acakan. Sebelum terserang oleh rep-repan, malam itu kakakku tidur seperti biasa. Namun kakakku bermimpi didatangi oleh anak pertama almarhum bibi dan adiknya almarhum bibi. Di dalam mimpi, anak pertama almarhum bibi berkata, "Des, ayo ikut kami antar pindahan," ucap anaknya almarhum bibi. Kakakku menolak ajakan tersebut dengan alasan ibu, kami belum pulang sekolah. "Ya sudah, kami duluan ya Teh Des," ucap adik almarhumah bibi. Saat mereka beranjak pergi, dari arah belakang tiba-tiba almarhumah bibi terlihat mengikuti mereka. Namun yang membuat kakakku terkejut saat melihat sosok almarhum bibi setengah ular dan setengah manusia, di mana dari pinggang sampai kaki almarhum menyerupai ular. Dan saat kakakku beranjak untuk masuk ke dalam rumah, sosok bibi malah mengikuti kakakku dari belakang. Dan saat di dalam rumah, kakakku langsung menuju kamar dengan niat untuk tidur. Tapi saat kakakku baru saja merebahkan diri di atas kasur, tiba-tiba sosok almarhum bibi menyengkik leher kakakku dan seraya berkata, "Maneh kudu paeh ayana oge. Kamu harus mati sekarang juga." Sontak kakakku bangun dari tidurnya dan mengalami rep-rep atau rep-repan yang melihat sosok itu seperti nyata. Setelah sadar, yang membuat kakakku heran, bekas cekikan dari makhluk itu terasa sakit dan nyata. Padahal tadi hanya mimpi dan rep-repan saja. Saat itu kakak melihat jam yang ternyata sudah jam 12 malam. Lalu kakakku memutuskan untuk sholat malam saat itu juga, karena kakak masih merasa ketakutan. Akhirnya kakakku memutuskan untuk sholat di kamar ibu. Setelah selesai berwudu, kakakku menuju kamar ibu dan mencoba membangunkannya, tapi ibu sama sekali tidak bangun-bangun. Mungkin karena capek atau apa, akhirnya kakak memutuskan untuk langsung sholat dan ngaji di kamar ibu pada malam itu.
Kejadian kakakku terkena rep-rep atau rep-repan pun terjadi lagi di malam-malam selanjutnya, dengan mimpi yang sama dan perkataan yang sama dari sosok almarhum bibi yang menyerupai setengah ular tersebut. Dan puncaknya, di suatu malam, kakakku memutuskan untuk tidur lebih awal. Namun pada jam 12 malam, kakakku kembali terbangun, yang lagi-lagi mengalami rep-repan. Malam itu kakakku mencoba berteriak setelah melihat dari luar kamar suami kakakku sedang menonton televisi. Tapi teriakan kakakku yang mencoba memanggil suaminya sia-sia, karena suami kakakku sama sekali tidak mendengar teriakan tersebut. Padahal menurut kakakku, dia sudah berteriak sangat kencang. Tapi aneh, suaminya sama sekali tidak mendengarnya sama sekali. Kakakku terus berusaha sebisa mungkin untuk lepas dari rep-repan tersebut, sampai seluruh doa dan bacaan kakakku lantunkan. Dan alhamdulillah, tidak lama kakakku akhirnya bisa bangun dan terlepas, yang langsung menghampiri suaminya dan menangis sejadinya. "Kamu kenapa? Kok tiba-tiba nangis sih?" tanya suami kakakku. Dan kakakku pun menceritakan semua yang dialaminya tersebut. Dan malam itu pun kakakku tidak bisa tidur lagi sampai waktu azan subuh tiba. Setelah kejadian tersebut, semua cara sudah dilakukan untuk bisa lepas dari teror yang sering terjadi lewat mimpi, dan terlepas dari rep-repan yang hampir setiap hari mengganggu kakakku. Sampai pada akhirnya ada salah satu orang pintar atau Pak Ustadz yang bisa mengobati atau mengusir teror tersebut. Menurut penuturan dari Pak Ustadz, bukan hanya kakakku yang jadi target korban, tapi ibu dan keluargaku yang lain pun tak luput dari target tumbal tersebut. Alhamdulillah, kami dan keluarga sudah tidak lagi mendapatkan teror tersebut. Tapi bukan berarti makhluk itu pergi. Menurut Pak Ustadz, makhluk itu tidak bisa kemana-mana karena masih ada sesuatu yang semasa hidupnya belum dia penuhi. Jasadnya memang sudah tidak ada, tapi jiwanya tersesat disebabkan oleh perjanjian pesugihan dia dengan siluman ular. Sementara keluarga kami sekarang tahu cara untuk mengatasinya jika sewaktu-waktu makhluk atau sosok dari almarhum bibi kembali datang atau meneror kami. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan nantikan kembali cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.